Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah. Pada kesempatan kali ini kita masih lanjut belajar kaitannya dengan materi ilmu pengetahuan sosial. Untuk memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat dan juga keberkahan untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan nikmat sehat dan juga nikmat syukur. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari kaitannya dengan proses pembentukan benua yang ada di dunia saat ini. Ada beberapa tahapan yang sudah kita pelajari kemarin, ada yang namanya Pangea. Ya, sebelum terbentuk benua seperti sekarang, kita mengenal yang namanya Pangea dan juga dikelilingi oleh Samudra Patalasa. Nah, kita lanjutkan untuk benua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kaitannya dengan benua di mana saat ini kita berada. Ada yang tahu kita berada di benua mana? Silakan. Kalau kalian ketahui kita berada di benua mana, tuliskan di kolom komentar. Ya, kita berada di benua Asia. Betul sekali, kita berada di benua Asia, tepatnya berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kaitannya dengan pembelajaran kali ini, materi apa saja yang akan kita bahas, Ustazah akan tampilkan, akan tayangkan video. Silakan kalian tulis ya informasi-informasi penting yang terdapat dalam video yang akan Ustazah tayangkan. Silakan disimak dan juga dicermati. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu letak dan luas benua Asia. Bagian yang pertama. Pada pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi letak dan batas benua Asia dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentang alam yang terdapat di benua Asia dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan keadaan penduduk di benua Asia dengan benar. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari kaitannya dengan letak dan batas benua Asia. Silakan manfaatkan atlas yang kalian miliki untuk menunjang pembelajaran pada kesempatan kali ini. Informasi yang ingin Ustazah berikan, benua Asia merupakan benua terluas yang ada di dunia, hampir sepertiga luas daratan yang ada di dunia saat ini. Informasi yang pertama yaitu letak astronomis. Letak astronomis benua Asia terdapat pada 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Yang kedua, kaitannya dengan letak geografis, berada di antara benua Eropa dan benua Australia. Kemudian di antara Samudra Hindia, Pasifik dan juga Arktik. Masih berlanjut ke letak dan luas benua Asia. Batas wilayah kali ini kita bahas. Sebelah utara ada Samudra Arktik dan Selat Bering. Kemudian yang berikutnya di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Sebelah selatan ada Samudra Hindia dan sebelah barat terdapat benua Eropa dan benua Afrika. Nah, yang berikutnya kaitannya dengan bentang alam yang ada di benua Asia. Yang pertama ada pegunungan. Nah, gambar di samping menunjukkan gambar pegunungan terbesar di benua Asia, yaitu Pegunungan Himalaya
dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Everest, ketinggiannya 8.848 meter di atas permukaan laut, dan lokasi pegunungan Himalaya ini berada di negara Nepal. Yang berikutnya kaitannya dengan bentang alam dataran rendah. Nah, untuk dataran rendah sebagian besar terhampar di wilayah bagian tengah benua Asia. Nah, di sini ada Sungai Indus yang berada di negara Pakistan. Kemudian yang kedua ada Sungai Gangga berada di negara India dan dianggap sebagai sungai yang suci. Kemudian sungai yang ketiga ini adalah Sungai Huanghe, berada di negara Cina dan dikenal juga sebagai Sungai Kuning. Masih berlanjut kaitannya dengan bentang alam dataran rendah. Selain sungai, terdapat juga danau-danau yang ada di benua Asia. Yang pertama ada Danau Baikal. Kemudian untuk danau yang berikutnya yaitu Danau Balkas. Yang perlu kalian ketahui juga, danau-danau ini bisa juga dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sarana pariwisata, perikanan, PLTA, irigasi, dan juga dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan. Untuk bentang alam yang ketiga ada gurun. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan kata-kata gurun. Gurun merupakan suatu wilayah yang sangat kering dan juga tandus. Gurun yang ada di benua Asia salah satunya yaitu Gurun Gobi. Lokasinya di mana? Di Asia bagian tengah. Kemudian ada Gurun Arab. Lokasinya berada di kawasan Asia Barat. Yang berikutnya masih kaitannya dengan benua Asia, kita akan bahas kaitannya dengan penduduk. Benua Asia merupakan jumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, untuk penduduk Asia terdiri dari beberapa ras yang bercampur dan juga berasimilasi. Di sini di benua Asia secara dominan terdapat 3 kelompok ras yang mendominasi. Yang pertama ada ras Kaukasoid atau ras kulit putih yang banyak terdapat di wilayah Asia Selatan, Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Barat. Kemudian yang berikutnya ada ras Mongoloid atau ras kulit kuning. Nah, di sini banyak di kawasan Asia Timur dan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir ada ras Negroid atau ras kulit hitam. Terdapat banyak di kawasan Semenanjung Arab. Ya, alhamdulillah videonya sudah kita putar, sudah kita lihat, dan juga sudah kalian saksikan. Ustazah yakin banyak sekali informasi yang sudah kalian dapatkan, dan mungkin juga muncul pertanyaan dari benak kalian, informasi-informasi lain yang kaitannya dengan benua Asia. Silakan kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui di kolom komentar. Dan juga Ustazah pengen tahu apakah kalian itu benar-benar melihat video yang tadi sudah diputar itu dengan cermat dan dengan teliti. Setidaknya tuliskanlah satu informasi yang sudah kalian dapatkan dari tayangan video tadi di kolom komentar. Nah, Ustazah ingin mereview sedikit. Tadi ada 3 poin, ya. Ada 3 poin yang sudah kalian pelajari. Yang pertama kaitannya dengan letak dan batas benua Asia. Kemudian yang kedua ada bentang alam. Kemudian yang ketiga tadi ada penduduk. Ada penduduk yang berada di kawasan Asia. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menambah ilmu kalian kaitannya dengan benua Asia. Nah, untuk kesempatan berikutnya kita masih membahas kaitannya dengan benua Asia, yaitu salah satunya kita akan membahas di benua Asia itu ada kawasan apa saja sih. Tadi di awal kan sudah disebutkan bahwasanya kita berada di kawasan Asia Tenggara.
Nah, untuk kesempatan kali ini Ustazah cukupkan. Mudah-mudahan informasi yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kalian. Supaya lebih berkah lagi apa yang kita pelajari, sebelum Ustazah menutup pembelajaran, silakan kalian membaca hamdalah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.